Apa kamu percaya dengan penghasilan 3 juta per bulan sudah bisa menjadi orang terkaya di dunia? Namaku Andi. 2 hari lalu pulang ke kampung mengambil uang penjualan rumah. Pada saat itu aku belum sadar. Semua harga barang dan nilai uang menurun 10.000 kali. Andi, kamu membiarkanku membawa mobil semahal ini sendiri. Kapan kamu akan pulang dari kampung halamanmu? Masih beberapa hari lagi. Tunggu sebentar. Kamu ini, kan itu mobilmu sendiri, mau bawa-bawa saja. Mobil seharga 2 juta diberikan padaku begitu saja. Aku menunggu uang ini begitu lama. Tapi uang ini bahkan tidak cukup membeli satu mobil mahal seperti anak orang kaya. Kak Andi, terima kasih banyak. Santai saja, kita kan tetangga. Kamu pulang cuma sebentar, aku malah merepotkanmu. Ini. Dan ini. Sepertinya seseorang memberikannya untukmu. Ini dari Tuan Benny. Tuan Benny Suhidin? Itu orang terkaya di kampung kita. Dia anaknya Roni Suhidin. Oh, aku ingat. Apa si gendut yang dikeluarkan dari sekolah SMP karena mengganggu seorang gadis? Kemudian ku dengar, gadis itu sampai tidak waras lagi. Aku pergi ke kota ya untuk menghindarinya. Tidak apa-apa. Biar aku bantu kamu membuangnya. Indah, kesini. Ibu. Lihatlah, ibu belikan kamu apa? Kok ibu belikan aku gaun yang mahal? Pakailah gaun ini. Nanti aku ajak kamu makan bersama Tuan Benny. Aku tidak mau. Tidak boleh tidak pergi. Aku udah janji padanya. Cuma makan-makan aja. Gak ngapa-ngapain kok. Ibu, kamu kan tahu Tuan Benny itu seperti apa. Tentu aja aku tahu. Kita berhutang 40.000 kepada keluarganya. Sampai sekarang mereka belum nagih. Itu berarti mereka baik kan? Aku yang akan membayar utangnya. Kamu mau bayar pakai apa? Kamu ini udah gede, masa aja gak ngerti? Mau bikin aku marah ya? Aduh, Ibu, jangan marah padaku. Aku pergi. Nah, gitu dong. Jam 12 siang, Hotel Chandra. Jangan-jangan dekat dengan si Andi itu. Nama baik seorang gadis itu sangat penting. Bagaimana kalau ku berikan pada ayah 200 juta dulu? Kak Andi? Indah? Wow. Ada apa? Siapa yang membuatmu sedih? Apa di sini? Kak Andi, kamu gak bisa mengalahkannya. Mungkin hari ini memang cuma makan aja. Ibu mertua, kok calon istriku belum sampai? Sepertinya sedang make up. Acara yang penting ini tentu aja harus kelihatan cantik kan? Anak bodoh, buat apa buru-buru? Pesan kita sudah menerima uang maharnya. Tidak mungkin bisa dibatalkan, kan? Itu berarti... Ibu! Oh, putriku tersayang udah datang. Mahar apanya? Bukannya kamu bilang cuma makan aja? Itu benar, cuma makan-makan. Setelah makan kita pergi mengurus surat nikah. Anak bodoh, duduklah. Maaf ya, anakku ini memang tidak sabaran. Pesanku, kamu tidak memberitahunya. Hari ini adalah acara pertunangannya. Pertunangan? Tentu saja sudah kubilang. Benar kan, Indah? Baguslah kalau begitu, walaupun keluarga kami kaya. Tapi kami tidak pernah memaksa orang lain. Calon istriku, apa kamu bersedia menikah denganku? Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Ayo, cepat terima dia. Kenapa? Apa kamu tidak bersedia? Cepatlah terima. Cepat jawab, anak ini. Cepat pakai ini. Dia tidak bersedia. Kamu siapa? Aku adalah pacarnya. Ikuti saja berakting. Iya benar, aku sudah punya pacar. Pacarku, Kak Andi. Apa? Indah, otakmu bermasalah ya? Kok bisa kamu pacaran dengan orang miskin ini? Aku tidak percaya. Dia bagaimana mungkin menyaingiku? Hei, dari ketampanan, tinggi badan, kepribadian, karakter, kamu
kamu miskin. Kamu tak punya uang. Ibu mertua, apa pekerjaannya? Biar aku perkenalkan dulu. Aku bekerja di perusahaan yang termasuk 500 perusahaan terbesar di negara ini. Jabatanku adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Maksudnya adalah tukang angkat batu bata. Apa? Kamu cuma tukang angkat batu bata? Apa hebatnya kamu? Berani berebut istri denganku? Andi, kamu ini mobil gak punya, rumah gak punya, beraninya pacaran dengan putriku. Tuan Benny ini udah menyiapkan rumah yang besar. Kamu punya apa? Ibu, Kak Andi akan bekerja keras. Bekerja keras? Keluarga Tuan Benny udah berbisnis selama 3 generasi. Sampai kapan dia baru bisa menandinginya? Hei miskin, aku beri kamu 400 perak. Ambil dan pergi sana. Kurang banyak ya? Nah, 1000. Apa sudah cukup? Masih tidak cukup ya? Ini ya, 2000. Kamu pikirkan baik-baik. Indah, lihatlah. Kamu pikir dia orang seperti apa? Ini bahkan sudah gaji Kak Andi beberapa bulan. Wajar aja sih. Apa begini cara kalian anak orang kaya menghina orang? Apa maksudmu? Apa masih terlalu sedikit? Mau berapa banyak pun, Indah tidak mungkin jadi denganmu. Indah, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Ayahku setahun. Penghasilannya bisa jutaan. Kamu mau berapa? Cepat bilang. Meskipun ayahku sebulan penghasilannya cuma beberapa juta, tapi anak didikannya tidak akan jadi sepertimu. Anak berandalan. Apa? Hah! Sepertinya anak ini sudah gila. Kamu bilang penghasilan ayahmu sampai jutaan. Beraninya kamu bilang begitu. Sini coba, beritahu aku. Penghasilanmu per bulannya berapa juta? 3 juta. 3 juta? Orang sepertimu 50.000 aja tidak punya. 3 juta. Itu sudah hampir mendekati nilai total aset keluarga kami. 50.000. 500 juta pun aku punya. Hah, 500 juta? Ini agak kelewatan juga bohongnya. 500 juta, bahkan bisa membeli satu komplek rumah. Kamu ketagihan berbohong ya? Kalau kamu hebat, coba saja bayarkan makan kita hari ini. Makanan yang dipesan Tuan Benny hari ini setidaknya menghabiskan gajimu 2 tahun. Gaji 3 juta per bulan. Kalau hebat, coba bayarlah. Bukan aku tidak sanggup bayar. Makanannya saja belum dihidangkan. Aku hanya minum 2 gelas air. Ini 30.000. Indah, ayo pergi. Calon istriku. 30.000. Calon istriku. Ini benar-benar 30.000. Berhenti. Ayah, bukankah itu hanya 30.000? Apa yang harus ditakuti? Bodoh, apa kamu tidak lihat ada uang nominal 20.000 itu? Nominal uang terbesar yang dimiliki orang biasa cuma 5.000. Mulai dari 10.000 itu, cuma orang kaya yang bisa memilikinya. Dan 20.000 ini memang di bawah 50.000 dan 100.000. Tapi sama-sama termasuk nominal tertinggi. Nominal tertinggi? Dia, bukankah dia cuma tukang angkat batu bata? Oh, aku tahu. Ini pasti uang penjualan rumahnya. Uang apa katamu? Dia pulang kali ini ya untuk mengambil pembayaran uang rumahnya. Aku hampir tertipu oleh anak itu. Sedikit uang ini tidak sebanding dengan jam tangan yang tadi kuberikan pada putrimu. Jam tangan apa? Tidak bisa begitu. Aku harus minta jam itu kembali. Kamu salah paham, Tuan Benny. Jam tangan apa sih? Kandi, untuk apa kita kabur? Apa kamu bodoh? Makan sebanyak itu, kita berdua bahkan tidak makan sedikit pun. Kalau dia memintaku membayarnya, bukankah aku rugi besar? Untungnya aku pintar. Tapi kamu, uang 30.000-mu. Iya benar, untungnya aku cepat kabur. Itu pasti uang rumahnya. Ternyata dia rela berkorban banyak demi aku. Ayo pergi, aku bawa kamu menenangkan pikiran. Yeay! Paman Theo! Paman Theo! Buka.
Selamat Paman Theo. Hanya mobil termewah seperti ini yang pantas disandingkan dengan Anda. Bagaimana persiapan pesta makan malam ini? Begitu mendengar Anda dapat uang nominal tinggi, seluruh orang terkaya di Sikloran, orang terkaya dari setiap desa semua akan hadir. Buka, aku melihat. Apa ini yang dikatakan legenda? Uang nominal tertinggi. Maaf Paman Theo. Aku salah. Kirim lebih banyak orang untuk mengawal selembar uang ini. Jauh lebih berharga daripada mobil di belakangmu ini. Siap. Kita hampir sampai. Kandi, awas di depan. Aduh. Sana pergi. Apa kamu baik-baik saja, Indah? Aku baik-baik saja. Mercedes-Benz. Aku harus ganti rugi berapa banyak nih? Mobilku. Bocah, kamu cari mati ya? Maaf. Kakak. Aku benar-benar minta maaf. Kamu tidak punya mata ya? Berani menabrak mobil Paman Theo. Paman Theo, Paman Theo? Siapa itu? Ketua Direktur Timothy Property. Theo Timothy. Keluarga Benny bagi mereka cuma pengikut kecil. Aku bisa melihatnya. Paman Theo, mau diselesaikan bagaimana ini? Paman Theo, santai saja. Bukankah ini hanya Mercedes-Benz? Aku sanggup ganti rugi kok. Apa kamu tahu harga mobil Paman Theo? Apa kamu sanggup ganti rugi? Aku sudah sering lihat mobil bagus begini. Benarkah? Ini kan cukup diperbaiki catnya. 200.000. Cukup kan? Rp200.000. Aku cuma bawa segini sekarang. Ini. Paman Theo, ini uang nominal tertinggi. Cukup kan? 800.000. Kalau tidak cukup nanti aku tarik lagi di bank. Yang bisa membawa 8 lembar uang sebesar ini hanya orang super kaya dari kalangan teratas. Jika aku mengambil uang ini, takutnya aku malah akan mati tanpa dikubur. Aku tidak mau uang ini. Ayo pergi. Paman Theo, apa kamu bercanda? Apalagi yang kamu inginkan? Kau tidak memberi uang. Aku tidak enakan pergi. Memberi uang? Aku baru saja mendapat 1 lembar uang nominal tertinggi. Sudah langsung menjadi sasaran orang super kaya ini. Apa dia beneran tidak ingin melepaskanku? Mobil ini juga milikmu. Ayo pergi. Hei! Kandi, ada apa sih, Kak? Dia bilang mobil ini milikku sekarang. Jangan-jangan mobil ini ada masalah. Isi berapa, Kak? Isi 50.000 ya. Berapa katamu? 50.000. Oke, isi penuh 50.000. Lebihnya akan kubuang ke tanah ya. Kandi, Oh, apa kamu sangat kaya? sangat kaya. Oh, aku punya teman yang waktu itu beli mobil sport itu. Nah, dia itu sangat kaya. Terus tadi kamu dengan Paman Theo? Aktingku bagus kan? Membuat mereka semua terdiam. Terus tadi kamu bilang untuk perbaiki cat 200.000. Semuanya palsu ya? Tentu saja itu palsu. Jadi begitu ya? Cat mobil ini mana mungkin cuma 200.000. Kandi benar-benar menggunakan uang rumahnya untuk membantuku. Apa dia sejak awal sudah menyukaiku? Sudah selesai. Ada saja. Dia bilang mau isi 50.000. Tuan Benny, jam tangannya kamu berikan pada putriku 50.000 ya? Ya, Aduh, Tuan Benny memang kaya raya. Terima kasih. terima kasih untuk apa? Putrimu sudah punya pacar. Jam tangan itu harus kembalikan padaku. Tuan Benny, tenang aja. Nanti malam aku minta dia untuk temani kamu karaoke. Untuk minta maaf padamu. Kalau gitu, tergantung bagaimana kelakuan dia malam ini.
Jangan takut Indah, saat kita sampai di kota, Tuan Benny itu tidak akan mengganggumu lagi. Gadis sialan. Kamu mau kemana? Ibu, kamu mau apa? Aku udah pesan ruang karaoke untukmu. Malam ini temani Tuan Benny karaoke. Minta maaf padanya. Karaoke? Bukankah kau nggak pernah mengizinkan aku untuk pergi ke sana? Kamu tidak mau pergi ya? Kalau gitu, kembalikan jam tangan yang kuberikan padamu. Jam apa? Jam tangan yang Tuan Benny minta antarkan untukmu. Itu benar. Dan 1 buket bunga. Bunga? Jam tangan itu cukup untuk bayar DP awal rumah. Anak ini menerima sesuatu yang mahal, nggak kasih tahu ibu. Jangan-jangan itu... Aku bantu kamu membuangnya. Jangan-jangan itu yang aku buang itu. Kamu buang. Kamu membuangnya. Aku jelas-jelas membuangnya ke sini. Apa kamu tahu berapa harga jam itu? Angkat batu 10 tahun pun tidak cukup menggantinya. Kak Andi! Jangan ke sana, dia yang membuang jamnya. Jangan buat Tuan Benny salah paham. Kak Andi itu cuma bantu aku untuk membuangnya. Apa kamu bodoh? Urusan ganti rugi malah ikut campur nanti. Biar anak bodoh itu aja yang menanggungnya. Kak Andi, ayo kita cari bersama. Oke. Ketemu gak? Kalau tidak ketemu, pulang dan jual saja rumahmu. Menjual rumah? Aku mana punya rumah untuk dijual lagi. Kak Andi, dia seperti ini semua karena aku. Aku gak bisa membiarkannya jual rumah. Kamu tadi bilang ingin aku temani karaoke malam ini. Jam tangannya gak perlu dikembalikan kan? Itu tadi. Sekarang, kecuali kamu menikahiku. Kalau tidak, dia harus mengembalikan jam tangan itu. Kamu ini... Cuma sebuah jam tangan saja. Itu cuma senilai penghasilanku beberapa bulan. Tapi untukmu, itu sama harganya dengan nyawamu. Bukankah kamu tadi cukup sombong? Kenapa sekarang jadi diam saja, ha? Aku bersedia menikah denganmu. Aku bersedia. Tuan Benny, apa kamu dengar itu? Putriku setuju. Terakhir, bukankah cuma sebuah jam tangan? Aku akan menggantimu. Pak. Akhirnya aku menemukanmu. Siapa kamu? Kartu pengisian bahan bakar. Bapak ini sudah mengisi kartu bahan bakar di pom bensin kami. Heboh banget. Cuma kartu bahan bakar aja. Kenapa sampai seheboh ini? Pak, aku mengisinya dengan teliti. Totalnya 50.000 di dalam kartu ini. Kamu bilang dia mengisi berapa banyak? 50.000. 50.000 untuk mengisi bahan bakar. Terima kasih. Layanan pom bensin kalian benar-benar bagus. Cuma sedikit itu, sampai khusus membuat kartu bahan bakar dan antar kemari. Sudah seharusnya. Aku pergi sana, pergi. Aku pergi dulu. Cuma orang yang tidak punya rumah saja ternyata malah lebih boros dariku. Beraninya kamu mengisi bahan bakar 50.000. Apa kamu tahu harga jam tangan itu berapa? Berapa? 50 juta. Sekarang kamu bisa apa? Meskipun aku masih ada tabunganku 1 miliar, tapi kalau membayar 50 juta sekaligus, ini... Itu cuma akal-akalanmu aja. Jam tangan itu kamu bahkan belum melihatnya. Ini seruk pembeliannya. Lihatlah. Ini benar-benar 50. Kak Andi... 50.000. Kamu pasti kaget kan? Sampai terdiam gitu. Apa kamu yakin ini struk pembelian jam itu? Jangan omong kosong. Struk dengan nominal seperti ini mana mungkin aku palsukan. Kamu mempermainkanku ya? Ambil ini. Ambil apa? Aku bilang 5. 50. 50. Ini benar-benar 50.000. Uang ini
Uang asli 50.000. Cuma orang kaya yang bisa memiliki uang dengan nominal tinggi. Kak Andi pasti mengeluarkan semua dana rumahnya untuk membantuku. Kamu cuma membelikannya jam seharga 50.000. Ditambah 01 pun masih tidak cukup membeli kado yang kubelikan untuk Indah. Tapi membuatku seharian membongkar tempat sampah. Hadiah. Ya, aku lihat kamu beberapa hari ini susah tidur. Kulitmu jadi sedikit kusam. Kok bisa kamu, seorang anak miskin, menghadiahkannya skincare ini? Gak kusangka anak ini rela memberikan hadiah seperti ini. Sepertinya kamu cukup bekerja keras juga ya. Jangan-jangan Kak Andi ada perasaan padaku. Kak Andi, apa ini benar-benar untukku? Tentu saja. Terima kasih Kak Andi, aku menyukainya. Oh, tidak apa-apa. Selama ada kakak, tidak ada yang bisa mengganggumu. Kamu benar-benar mau bermain denganku ya? Hari ini aku. Tuan muda. Aku baru saja melihat mobil Paman Teo. Paman Teo. Kejadian terakhir itu membuat Paman Teo sangat marah. Kalau saat ini bertemu dengannya, Ayo pergi. Cepat pergi. Hei kamu, jangan pikir ini sudah berakhir ya. Tunggu kamu. cuma orang bodoh yang mau menunggumu. Ini mobil Paman Teo. Aku akan mengembalikan mobil Paman Teo nanti. Ayo kita kembali ke kota. Berarti kami sudah jadi pasangan kah? Hari ini aku pulang ke rumahnya atau ke rumahku ya? Tidak, ini terlalu cepat. Ini ban ini, kok bisa bocor ya? Sepertinya mobil mewah juga tidak begitu bagus. Apa yang kamu lakukan? Ini mobil Paman Teo. Aku tahu, ada apa? Ada apa? Kalau Paman Teo melihat ini, kepalamu akan dia. Paman Teo, di mana Paman Teo? Mohon maaf, permisi ya. Aku Theo Timothy, sudah bergelut di dunia ini selama puluhan tahun. Kalau dewa menghalangi akan kubunuh dewa itu. Pokoknya siapapun yang menghalangi akan kubunuh. Akhirnya, kudapatkan selembar uang nominal tertinggi ini. Paman Teo, mulai hari ini Di seluruh distrik Loran, siapa yang tertinggi? Semua pasti tahu kalau itu Paman Teo. Ini baru selembar saja. Paman Teo, kalau kamu mendapatkan 8 lembar seperti orang kemarin itu, bukankah kita akan... Kamu mau mati ya? Paman Teo, kamu memiliki Timothy Property yang mendunia. Masa takut pada dia seorang anak kecil? Demi selembar uang ini, aku hampir mempertaruhkan semua hartaku. Dia masih muda, tapi bisa mengeluarkan 8 lembar. Coba kamu bayangkan apa identitasnya. Sangat mengerikan. Tapi bagaimanapun, sebanyak itu baru saja membutuhkan pengawal bersenjata. Dia malah sama sekali tak berpengawal. Mungkin kita cuma tidak bisa melihatnya saja. Ayo, cepat pergi. Pergi. Tutup. Cepat. Untungnya aku sudah memberinya mobil itu. Kalau tidak, aku tidak tahu bakal mati seperti apa. Tukang angkat batu bata, beraninya mencuri mobil Paman Teo. Jangan asal bicara ya. Ini Paman Teo yang berikan padaku. Bahkan ayahku saja harus beri hadiah pada Paman Teo. Apalagi kamu bukan apa-apa. Kamu pikir karena menggunakan HP model baru langsung jadi orang kelas atas? Mobil ini memang Paman Teo berikan padaku. Terserah percaya atau tidak. Tuan muda, ini kesempatannya bagus. Kamu sebelumnya kan sudah menyinggung Paman Teo. Ini kesempatan bagus untuk memperbaikinya. Itu benar. Aku akan membantu Paman Teo mengambil mobilnya. Ia bahkan harus berterima kasih padaku. Apa kalian tahu Paman Teo di mana? Gimana kalau kamu bawa aku ke sana? Baru pertama kalinya aku bertemu seseorang yang sengaja mencari mati. Oke. Indah, kamu tunggu aku di sini saja. Bagaimana kalau kamu bawa saja kunci ini padanya? Aku masih harus mengejar jadwal bus. Sekarang baru mau kabur. Sudah terlambat. Tangkap dia. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku mau mencari Paman Teo dulu. Nanti bawa pencuri kecil ini padaku. Paman Teo, lama tidak berjumpa. Kamu siapa? Ini aku, si Benny. Ayahku, Roni Suhidin. Oh, aku ingat. Waktu itu kamu ya orangnya. Dia menggagalkan urusanku.
Salah paham. Paman Theo, aku datang hari ini khusus untuk meminta maaf padamu. Aku juga membawa kabar baik untukmu. Hehehe. Ini teh sebagai penghormatanku padamu. Tidak mahal, cuma 1.600. Oh, Cepat katakan saja. Paman Theo, apa mobil kesayanganmu hilang? bagaimana kamu tahu? Aku bertemu seorang anak di persimpangan jalan tol. Dia kendarai mobilnya. Dia ke jalan tol ya? Bagus. Masalah ini akhirnya sudah berakhir. Sudah berakhir. Apa kamu tidak mau minta dia kembalikan padamu? Hah, sudahlah, sudah pergi di jalan tol juga. Mana mungkin dikembalikan padaku? Iya, orang normal mana mungkin mengembalikan padamu. Tapi Paman Theo, coba kamu tebak. Mobil ini, aku mengembalikannya padamu. Kamu. Aku hebat bukan? Dia. Paman Theo, tenanglah. Bukan hanya mobilnya, aku juga membawa. Coba kamu tebak aku bawa apa? Orangnya. Aku membawanya kemari. Apa dia baik-baik saja? Apa bisa baik-baik saja? Aku baru saja menamparnya. Plak, plak, plak. Bawa orang itu ke sini. Paman Theo, aku sudah memberimu kesempatan loh. Bawa orang itu ke sini. Oh ya ampun, Paman Theo, hidupku sudah berakhir. Katakanlah dengan jujur. Paman Theo, cepat bantu aku jelaskan padanya. Aku tidak mencuri mobil itu. Mencuri? Di hadapan Paman Theo, kamu masih saja berani berbohong. Hari ini, biar kamu rasakan ini. Mari kita mengobrol. Awalnya bahkan belum bergerak sampai sekarang. Berarti dia bersedia memberiku kesempatan. Aku harus menunjukkan kehebatanku. Dia sampai sekarang belum bertindak padaku. Pasti mau menyuruhku mengganti rugi. Aku harus berpura-pura miskin. Aku punya beberapa gedung dan beberapa petak tanah. Di bawahku ada ratusan orang. Penghasilan setahun beberapa juta. Paman Theo, biar aku jujur padamu. Penghasilan bulananku hanya 6 juta. Penghasilanmu sebulan sampai 6 juta. Ya, aku jujur. Lihatlah, ini gajiku bulan ini. Aku baru mau menabung. Ini ada 60 lembar uang 100.000. Iya, keadaanku kurang lebih seperti inilah. Ini pasti belum semua uangmu kan? Baiklah Paman Theo, sebenarnya di rumahku masih ada puluhan juta lagi. Jangan-jangan semuanya uang pecahan 100.000. Bagaimana mungkin? Ada banyak uang receh juga. Ini sudah semua harta kekayaan keluargamu. Oh ya ampun. Ini aku tidak berbohong. Di rumahku masih ada lagi dana penjualan rumah lebih dari 1 miliar. Ini benar-benar sudah semua hartaku. Rumahmu dijual dengan harga miliaran. Rumah ini istana atau apa? Keluargamu ada berapa orang? Keadaan keluargaku cukup rumit. Biasanya aku tinggal sendirian, hidup sendirian di istana. Cuma kamu yang bisa begitu. Aku paham, keluarga seperti ini kalian biasanya memang sangat kompleks. Jujur saja Paman Theo, di rumah gajiku paling rendah. Sebulan cuma 6 juta. Bahkan penghasilanku tidak seberapa dibanding dana pensiun ayahku. Orang tuamu sudah pensiun? Iya, dia kurang sehat. 2 hari lalu ayahku masuk rumah sakit dan menghabiskan lebih dari 200 juta. 200 juta? Orang tuamu sakit apa? Kalau sudah tua, ya begitulah. Dengan uang sebanyak itu, apa dia hidup abadi?
Dia tidak ingin mati. Tentu saja, kakek buyutku dulu lebih banyak lagi, sampai menjual 300.000 meter persegi tanah. Kakek buyutmu masih hidup? Tidak, sayang sekali. Pada saat itu, hampir saja. Jadi, pada saat itu aku berpikir, saat aku mencapai usia itu, lupakan saja. Tidak perlu begitu. Dengan bilang begitu, Paman Theo pasti tahu betapa sulitnya kondisiku. Hidup dan mati pun sudah ditentukan. Aku tidak punya apa-apa lagi yang bisa memuaskannya. Tapi masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lebih baik berikan dia sedikit hadiah. Dia mau aku memberinya hadiah. Begini saja Pandi, aku bawa Anda ke suatu tempat. Di sini adalah pusat harta langka, hasil karya dewa. Di sini adalah tempat barang antik terbesar di distrik Loren. Pavilion Hirian. Dia menyukainya. Tentu saja, orang dari keluarga seperti ini pasti suka barang antik. Ternyata dia mau aku berikan barang antik ya. Berapa ya harga benda-benda ini? Ini harganya berapa? 20. Berapa? Orang kecil seperti ini ternyata 20 juta. Kalau yang ini Itu 100. Bagaimana dengan ini Paman Theo? Aku sudah tanyakan harganya, 160.000. tidak cocok. Menurutku, setidaknya harganya harus 200.000 ke atas, baru bisa memuaskannya. Beli tidak? Kalau tidak sanggup jangan menggangguku berjualan. Siapa bilang aku tidak sanggup beli? Ini semua, ini terlalu besar. Apa kamu di sini punya yang lebih kecil, yang harganya 1 atau 2 jutaan? Kamu bilang mau harga berapa? Yang 3 atau 4 juta juga boleh. Ada. Benarkah? Benar. Tampaknya di sini tidak semuanya barang asli juga tuh. Pandi, apa ada yang kamu suka di sini? Oh, aku sudah minta bos toko untuk mengambilnya. Nanti kamu lihat ya. Oh, bagaimana pendapat Pandi tentang yang satu ini? Ini dari dinasti Tang, senilai 280 juta. 280.000. Ini untuk apa? Asbak. Bagaimana dengan yang satu ini? Ini adalah mangkuk kembar dari dinasti Song. Satu set ini harganya 600.000. Ini bagus ya. Meskipun sedikit mahal, tapi satu untuk makan kucing, satu lagi untuk air minumnya. Tidak apa, beli saja. Kebetulan pas untuk Memberi makan kucing. Pandi, kamu mau beli yang berapaan? Paman Theo, kan aku tadi sudah sampaikan padamu keadaan keuanganku. Bagaimana kalau yang 4 atau 5 juta? Apa kau bisa menerimanya? 4 atau 5 juta? Kenapa? Apa itu terlalu murah? Tidak. Cukup. Yang penting kamu suka. Baguslah kalau begitu. Tuan, silakan dilihat. Benda ini berasal dari dinasti Zhou. Menurut legenda ini adalah penghubung antara langit dan bumi saat upacara pengorbanan yang disebut Pintu Langit. Juga dikenal sebagai Raja Penghubung Langit. Raja Penghubung Langit. Ini berapa harganya? Tidak lebih tidak kurang 4.800.000. Paman Theo, bagaimana menurutmu? Menurutku boleh. Mari kita pulang dan menjual gedung. Bagus ya. Ini ada satu lagi. Yang ini berapa? Yang ini murah, 500.000. Oke, aku akan mengambil semuanya. Transfer ya. Oke. Ini untukmu.
hadiah ini tidak mahal, tapi ini niat baikku. Paman Theo. Tenang, tenang. Untuk ini, Paman Theo. Huh. Aku hanya bercanda, Paman Theo. Ini untukmu ya. 4.800.000 diberikan padaku, Paman Theo. Kalau kamu tidak keberatan, kita bisa berteman. Aku mengerti sekarang. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Bye-bye. Umumkan sekarang juga. Mulai saat ini, kemana arah telunjuk Pak Andi mengarah, itu arah tujuan. Kita grup Timothy. Siap. Sini gadis kecilku, uang saku untukmu. Ini kan gajiku setahun. Ternyata cuma uang saku bagikan di sini. Wow, begitu banyak. Ibuku pun gak pernah sebaik ini. Memang ayah angkat paling baik padaku. Tentu saja. Begini ayah angkatku, aku pulang kali ini selain merindukanmu, aku juga ingin kamu membantuku mencari tahu tentang seseorang. Hal kecil seperti itu serahkan pada Yansa saja. Siapa namanya? Namanya Andi. Siapa? Kamu kenal Andi ya? Tidak kenal. Coba ceritakan hubunganmu dan dia. Dia teman sekolahku saat SMA. Oh, Sejak SMA, dia menyukaiku diam-diam. oh. 2 hari yang lalu, dia menyatakan perasaannya padaku. Oh. Tapi aku belum menerimanya. Oh. Dan sepertinya latar belakangnya nggak biasa. Jadi tolong bantu aku cari tahu ya. Rosa, ayah angkat, ada satu pertanyaan untukmu. Apa kamu menyukainya? Aku... Tuan Andi tidak memberitahu Rosa identitasnya. Berarti aku juga harus menjaga rahasianya. Aku harus cari cara menyatukan mereka. Begini. Malam ini aku mau ajak kamu makan. Kamu ajaklah Tuan Andi. Maksudku, ajak anak itu makan bersama. Ayah angkat ini akan membantu. Kalau gitu, aku harus tanya dulu apa dia punya waktu. Iya, pergilah. Paman Theo, kalau ini berjalan lancar, Rosa kan putri angkatmu. Berarti Tuan Andi bukankah jadi menantu angkatmu? Berarti dia juga harus memanggilku ayah angkat. Hubungan semakin erat, Paman Theo. Cepat hubungi Tuan Andi. Aku mau mengabarinya dulu. Rosa, kamu datang ke sini ya? Makan malam bersama malam ini. Oke. Aku bisa kok. Kalau gitu, aku pesan hotel dulu. Malam ini aku tunggu ya. Kak Andi, tiket kita ditunda sampai besok. Tidak apa-apa. Malam ini aku kebetulan ada urusan. Jadi malam ini kita tinggal di mana? Benar juga. Pasti kita tidak bisa pulang ke rumahmu. Rumahku juga sudah tidak ada. Sepertinya kita cuma bisa pesan hotel. Tidur di hotel. Begini, kamu pesan dulu hotelnya. Aku akan mencarimu setelah menyelesaikan urusanku. Bye. Oke. Halo, aku pesan 1 kamar. Sekarang yang tersisa cuma kamar dengan tempat tidur besar. Bagaimana? Halo, tolong bukakan 1 kamar single bed. Oke, mohon maaf Nona, Anda sendirian? Andi kan udah nggak punya rumah lagi. Beberapa hari di sini pasti dia tinggal di hotel. Nona, apa kamu juga sendirian? Oh, kami 2 orang. Keduanya harus didata ya. Bisa tunjukkan KTP Anda? Oh, baik. Dia udah kirim KTP-nya 5001. 5001. Oke, tolong konfirmasi lagi ya. Ini Bapak Oke, tolong dikonfirmasi ulang identitasnya. Nama Bapak ini adalah Pak Andi ya? Ini KTP Anda. Terima kasih. Halo Andi, kamu udah sampai mana? Ini KTP-nya Nona. Tuan muda, kali ini pasti Anda berhasil mendapatkan Nona Rosa. Ayah angkat Rosa pasti tidak akan menolak hadiahku ini.
Tuan Muda, apa perlu perintahkan beberapa orang untuk mengawal? Tidak perlu. Di distrik kecil seperti ini, siapa yang berani menggangguku? Rosa? Rosa? Chris? Kok kamu di sini? Bukannya aku yang harus bertanya. Kamu tidak lihat aku dan Rosa mau ngobrol urusan pribadi? Bukannya cepat keluar? Tidak ada yang mau aku obrolkan denganmu. Kamu sendiri yang datang ke sini. Benarkah? Lihat saja nanti kalau ayah angkatmu datang. Apa kamu masih bisa begitu keras? Rosa, apa yang terjadi? Blok terbesar di distrik Loren akan dilelang. Ayah angkatku bergelut di bisnis properti. Aku datang ke sini untuk belajar darinya. Membeli tanah? Aku tidak tahu Chris dapat informasi dari mana. Dia mau mendekatiku melalui ayah angkatku. Oh, anak miskin dari keluarga yang terpecah belah. Bagaimana bisa bersaing dengan seorang pewaris tunggal sepertiku? Rosa, menurutmu siapa yang lebih disukai paman? Paman Theo tiba! Paman Theo yang sangat terkenal. Kamu siapa? Perkenalkan, aku Chris. Oh, keponakan Wanijaya. Silahkan duduk. Ayah angkat, ini Andi. Ayah angkat Rosa ternyata Paman Theo. Halo Pak Andi, ini pertama kalinya kita bertemu. Aku ayah angkat Rosa. Halo, dia berpura-pura tidak mengenalku. Apa karena dia rasa aku tidak pantas dengan Rosa? Paman Theo, Rosa putri kesayanganmu ini, di sekitarnya selalu saja ada lalat yang mengganggu. Apa Anda bisa membersihkannya? Lalat? Siapa yang kamu bicarakan? Seseorang di sini yang pantas disebut lalat. Kalau bukan dia, siapa lagi? Oh, namamu Chris ya? Ada urusan apa kamu mencariku? Aku di sini untuk mewakili keluargaku. Dan ini adalah niat baik keluarga kami. Anak ini jangan-jangan membawa uang sekoper. Ini 3 lembar uang 100.000. Sepertinya ayah angkatku akan sulit untuk menolak. Kamu membawa koper sebesar itu hanya untuk 300.000. Aku kira ratusan juta. Ratusan juta? Apa kamu tahu seperti apa ratusan juta itu? Seperti apa katamu? Aku sekarang pun sudah ada ratusan juta. Paman Theo, lihatlah anak ini. Mau menipu saja, tidak bisa. Kamu tahu dari mana? Dia sudah menipu. Paman Theo, jelas-jelas ini bohong. Jangan-jangan kamu percaya. Paman Theo, aku di sini kali ini mewakili keluargaku. Keluargaku saat membahas bisnis, tidak suka ada orang luar yang hadir. Kebetulan sekali, saat aku membahas bisnis, aku juga tidak suka ada orang luar hadir. Karena itu, kamu bisa pergi sekarang. Paman Theo, apa maksudmu? Ayah angkat sangat hebat. Kamu tidak sadar ya? Mana mungkin Paman Theo mau uangmu yang cuma 300.000 itu? Baiklah, Theo Timothy. Karena aku memanggilmu Paman Theo, kamu jadi songong ya? Grup Timothy di mata keluargaku hanya sebuah sampah. Benarkah? Grup Timothy, meskipun tidak sebanding dengan keluargamu, tapi apa pernah terlintas di pikiranmu? Di mata seseorang, keluargamu itu mungkin bahkan tidak lebih dari sampah. Kak Andi, kamu sudah pulang? Indah, kok kamu di sini? Soalnya hotel ini yang paling dekat, jadi aku ke sini. Kok kakak cepat sekali pulangnya? Indah, ini kan sudah malam juga. Aku mengantar temanku lalu kemari. Maksudmu, Andi dan Indah berpacaran? Itu benar Tuan Chris. Mereka berdua berpelukan di hadapanku. Bagus sekali. Dengan memberitahu Rosa tentang hal ini, habislah Andi. Tuan Chris, kenapa kamu tidak sekalian mengumumkan hal ini di hadapan semua orang di pelelangan besok agar anak itu benar-benar hancur? Ide yang bagus.
Dengan begini, Rosa bukan hanya akan berterima kasih padaku, tapi bahkan keluarganya pun tidak akan mengampuni Andi. Aku ucapkan selamat duluan, bisa mendapatkan hati gadis cantik. Jangan khawatir. Begitu aku menghancurkan si Theo itu, bisnis properti Timothy pasti akan kuberikan untuk keluargamu. Terima kasih banyak Tuan Chris. Maaf, yang bukan orang kaya dan berpengaruh dilarang masuk. Aku tidak terlihat seperti itu, kah? Kamu ini? Apa aku, Theo Timothy, termasuk orang yang kaya dan berpengaruh? Paman Theo, tentu saja kamu termasuk. Tapi menurut aturan, kamu masih perlu tunjukkan padaku izin masukmu. Aman. Tapi Paman Theo, menurut aturan, Anda hanya bisa membawa satu tamu masuk. Oh, bisakah kau mengatakannya lagi? Apa maksudmu? Kami selama ini, kau cuma 2 yang boleh masuk. Iya, kamu tidak lihat ini adalah Paman Theo. Apa kamu tidak ingin hidup lagi? Maaf, ini hanya aturan, peraturan ketat ya. Aku ingin tahu siapa yang berani mengaturku. Aku yang membuat peraturan itu. Chris, kamu lagi? Kenapa? Mau mencoba menyerangku dengan peraturan ini ya, Paman Theo? Kamu bicara apa? Peraturan kecil ini hanya untuk menjaga ketertiban di acara lelang, mencegah orang-orang tidak jelas menyelinap masuk acara lelang. Kamu juga berpartisipasi. Paman Theo, 2 hari yang lalu kamu menendangku. Tendanganmu sakit sekali. Bagaimana kalau aku juga menendangmu sekali? Lalu sebagai gantinya aku bantu kamu merayu Chris. Kamu mencari mati ya? Kalau Rosa tahu hubunganmu dengan Indah, coba tebak apa yang akan terjadi. Aku dan Indah, itu aku. Tidak boleh. Jika Benny tahu aku dan Indah cuma pura-pura, dia pasti akan mengganggunya lagi. Rosa ada di dalam. Kamu bisa memberi penjelasan padanya kalau kamu bisa masuk. Chris, jangan asal bicara. Chris. Paman Theo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kekuatanku tidak berlaku di sini. Sekarang kita perlu izin masuk. Apa izin masuknya? Uang tunai 100.000. 100.000? Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku punya banyak. Hei nak, dengar jelas-jelas. 1 lembar 100.000. Iya nak, kalau kamu punya banyak, kau bisa dibully oleh Chris tadi. Nah, benar-benar ada. Benar-benar 100.000. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ini, 1 orang 1 lembar. Sekarang bisa masuk kan? Uang nominal tertinggi diberikan kepada kita begitu saja. Benar-benar kaya. Anak itu, apa sebenarnya identitas aslinya? Dan sudah kubilang sebelumnya, di depan Tuan Andi, keluarga Chris hanya sampah. Ayo jalan, kita masuk. Paman Theo, ini kita mau ngapain? Ini adalah langkah pertama dalam pelelangan untuk mencegah jangan sampai ada yang asal menawar. Level modal Anda adalah merah, level atas. Perhatian semuanya, saya dengar tingkatan level modal ini dari tinggi ke rendah dibagi menjadi 4 warna: merah, ungu, biru, hijau. Bahkan warna hijau yang terendah pun harus ada modal paling sedikit segini. Level terendah saja harus punya 1 miliar. Kalau gitu, yang paling tinggi harus berapa banyak? Tidak banyak, cuma 200. Maksudnya 200 miliar. Tuan Andi, apa kamu mau melakukan verifikasi juga? Tidak perlu. Aku tidak perlu diverifikasi. Paman Theo, sepertinya aku terlalu menyepelekanmu ya. Ternyata kamu bisa dapat izin masuk 4 orang. Ini benar-benar di luar dugaanku. Masih banyak lagi kok hal yang tak akan kamu duga. Memaksa untuk mengeluarkan modal sampai ke level merah pasti tidak mudah kan? Biar ku beritahu kamu, di antara orang-orang level merah tetap ada jarak. Anak ini terlalu sombong. Dia akan segera tahu siapa sebenarnya yang akan menghadapinya. Tuan Andi, aku serahkan padamu.
Paman Theo benar-benar keren sekali. Itu benar. Berikut saya umumkan, lelang tanah komersial terbesar di distrik Loren secara resmi dimulai. Harga lelang dimulai dari 50 juta. Setiap penambahan tidak boleh kurang dari 500.000. 5,5. 6 miliar. Betapa kayanya orang-orang di sini. Yang berani bersaing di awal untuk tanah ini cuma orang kaya biasa. Yang benar-benar kaya sekarang baru muncul. Oh. Rosa, Chris tidak ada bilang hal-hal aneh padamu kan? Mana mungkin aku ngobrol dengannya? Ada apa? Ini ceritanya panjang. Aku punya tetangga perempuan yang sudah kuanggap adik sendiri. Dia Ayah sudah mulai. 15. Tiba-tiba menaikkan begitu tinggi. Dia melakukan ini untuk menakuti orang-orang. Aku menawar 20. Anak ini, dia menawar 20 miliar. Dana yang bisa kupakai tidak banyak, ditambah beberapa uang hipotek aset pun belum tentu bisa menandingi Chris. Aku harus mengeluarkan tembakan langsung. 40. Ayah, Nambah 20 miliar lagi. Sepertinya Paman Theo kali ini pasti menang. Kalau menawar lebih tinggi, sudah tidak menguntungkan lagi. Bocah, apa kamu masih berani menantang? deal. Selamat, tuan nomor 3. Akhirnya aku menang. Selamat, Ayah. Chris tadi begitu sombong. Tapi kau sepertinya kemenangan ini terlalu gampang. Permisi Pak, seseorang baru saja melaporkan Anda memasukkan dana. Mohon bantuannya untuk melakukan verifikasi ulang. Dasar setan kecil. Silahkan saja. Rekening Anda telah dibekukan. Coba kartu yang ini. Ini adalah rekening perusahaan. Kartu ini juga dibekukan. Paman Theo! Paman Theo! Departemen Keuangan baru saja menelponku. Mereka bilang dana perusahaan kita telah dibekukan. Semua asetmu sudah dibekukan, tapi masih berani datang ke pelelangan. Semua ini ulahmu. Jadi inilah rencanamu sesungguhnya. Kan sudah aku bilang, Timothy Property di mata keluargaku hanya sebuah Level hitam, level tertinggi. Sekali lagi, nasabah ini memiliki modal level hitam, level tertinggi. level tertinggi. Level tertinggi. Dia level tertinggi. Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Andi, ada apa ini? Ini aku juga tidak tahu. Oh, apa ini rencana Paman Theo? Dia yang mengatur semua ini. Bagus. Level tertinggi. Chris, tanah itu sudah menjadi milikku sekarang. Apa kamu masih bisa menyaingiku? Siapa yang bilang ini sudah pasti milikmu? Lelang tidak boleh lebih dari 10 menit. Saya mengajukan lelang ulang. Tuan Chris, Anda seharusnya tahu, dengan level Anda sekarang, Anda tidak berhak mengajukan ini. Lalu jika ditambah 2 lembar, uang 100 ini, itu kan persyaratan untuk jadi keluarga konglomerat. Dia bahkan punya 2. Untung saja aku tidak salah ikut orang. Walaupun dia level tertinggi, tapi urusan uang nominal tertinggi pasti tidak akan menang. Dan sekarang, apa aku sudah berhak? Tentu saja, saya akan mengajukannya untuk Anda. Tunggu sebentar. Tunggu apa lagi? Si tua bangka ini. Ini adalah hak istimewa untuk orang yang hebat. Di sini kami punya 3 lembar uang nominal tertinggi. Bukannya Paman Theo cuma punya 1 lembar uang nominal tertinggi ya? Jangan-jangan dia punya kekuatan tersembunyi. Hah, aku benar-benar terlalu merendahkanmu. Bukannya itu cuma uang 100.000? Atau cuma aku saja yang tidak paham bahasa isyarat mereka? Rosa, apa maksud mereka? Di kelas atas, uang 100.000 sudah jadi semacam alat tawar-menawar. Nilai yang diwakilinya jauh melebihi nilai aslinya. Oh,
Oh, permainan uang tunai. Ternyata begitu maksudnya. Aku mau menelpon dulu. Halo? Itu, bawakan semua uang 100.000 di rumahku. Uang tunai? Ada berapa banyak? Mungkin sekitar 50 juta. Apa katamu? 50 juta? Semuanya 100? Sudahlah, cepat lakukan. Tidak masalah. Tapi bro, aku ada satu persyaratan. Apapun yang kamu beli hari ini, biar aku yang berpura-pura. Tuan Jeremy, apa yang membuatmu sampai kaget begitu, Leon? Sebagai bagian dari 10 bank teratas di negara ini, stok uang nominal tertinggi kalian biasanya berapa banyak? Biasanya sekitar 50 lembar, tapi tersebar di kota-kota di seluruh negara ini. Raka, kalau gitu aku hari ini akan kutunjukkan sesuatu padamu. Ini, ada 5 lembar uang nominal tertinggi. 5 lembar ini? Bahkan orang tua Chris pun tidak rela mengeluarkannya. Ini memang ahli waris yang sesungguhnya. Dengan kemampuanku, paling banyak cuma bisa mengeluarkan 8 lembar. Dia tidak mungkin punya lebih banyak dari itu. Kalau mengulang lelang, modalmu tidak mungkin sebanyak modalku. Kalau tidak mau diulang, bisa saja asalkan uang nominal tertinggimu lebih banyak dariku. Kamu tidak mungkin masih ada uang tunai 100.000 lagi. Kamu sudah tidak ada pilihan lain lagi. Paman Theo, cuma uang tunai 100.000 saja kan? Kamu masih ada kok. Aku tidak punya lagi. Ada amplop yang kuberikan kemarin. Coba kamu buka. Maksudmu, amplop yang kamu berikan itu berisi uang 100.000 tunai? 100.000? Tidak hanya 100. 20 lembar, 2 juta. 2 juta? Orang sepertimu, masa waktu itu mengisi bahan bakar 50.000 dan sekarang memberikan amplop berisi 2 juta? Kartu bahan bakar 50.000. Kalau di dalam amplop ini bisa ada 2 juta, aku akan bersujud dan memanggilmu ayah. Benar-benar 2 juta, Paman Theo. Andi? Siapa lagi yang berani melawan? 2 juta kan? Cepat berlutut dan panggil aku ayah. Silahkan mulai penampilanmu. Wakil Direktur Umum Miracle Group, Pawira Winata tiba. Paman, akhirnya kamu datang. Sebuah distrik kecil seperti Loren ini berani-beraninya menggertak anggota keluarga kami. Emangnya keluargamu kenapa? Aku Theo Timothy. Menginginkan tanah ini. Hah. Apa ini saja kemampuanmu, Andi? Sepertinya Pak Yongki memberimu banyak ya? Pak Yongki? Apa maksudmu? Kalau bukan direktur utama kami yang diam-diam membantu anak miskin sepertimu, mana mungkin bisa begini? Tuan Andi, kamu kenal Pak Yongki? Pak Yongki Lee? Kenal? Hah. Hari ini sudah sampai di sini. Mau dari Pak Yongki atau bukan, kalian tetap harus menanggungnya. Paman, mereka kan ada bantuan dari Pak Yongki. Apa berarti kita tidak akan bisa menandinginya? Hah. Kamu tahu apa? Perusahaan memiliki pelindungan regional. Kalau Pak Yongki berani ikut campur ke sini, berarti dia sudah melewati batas. Dan itu pelanggaran serius. Dia harus melepas jabatannya. Bagus sekali. Terus apa hubungannya? Sekarang tanah ini adalah milikku. Hah. Sini biar ku beritahu. Apa itu putus asa yang sesungguhnya? Aku mau lihat siapa yang berani bersaing mendapatkan tanah yang diinginkan keluarga Winata dan Miracle Group. Habislah sudah. Apa aku hanya berakhir sampai di sini? Walaupun Yongki datang ke sini pun, dia tidak akan bisa mengeluarkan lebih banyak uang nominal tertinggi. Ini semua sudah seluruh harta kalian, kan? Siapa bilang? Aku masih punya. Temanku akan segera datang. Tuan Andi, kamu masih punya berapa banyak lagi?
Sekitar beberapa ratus lembar. Orang hebat apa yang tinggal di tempat macam ini? Ada apa, Pak Jeremy? Ini. Leon, uangnya begitu banyak. Bagaimana kita mengawal uang ini? Ini harus dikawal pasukan bersenjata. Halo, cepat bawa semua petugas keamanan cabang. Sini, benar sekali. Kirimkan lagi 10 truk pengangkut uang, lengkap dengan persenjataan. Harus cepat ya. Ratusan lembar. Ratusan lembar. Semua di grup kita kalau ditotalkan tidak sampai 100 lembar. Aku bukan memandangmu rendah, tapi kalau kamu bisa keluarkan ratusan lembar uang 100.000, jangankan kami berdua, aku akan panggil seisi grup mereka bersujud padamu. Cuma uang 100.000 kan? Kalau aku mau 10.000 lembar pun aku punya. 10.000 lembar. Rosa, lihat tidak? Andi ini sudah tidak waras lagi. Sudah. Hasil akhirnya sudah ditentukan. Semuanya sudah berakhir. Siapa bilang semuanya sudah berakhir? Kamu siapa? Namaku. Kamu tidak layak mengetahuinya. Orang ini adalah sobatku. Tidak peduli hari ini dia beli apa, aku yang akan membayarnya. Kamu sudah gila ya? Ini lelang tanah. Apapun itu, aku akan membayar dengan harga tertinggi. Sobatku sangat kaya. Emangnya kamu bisa apa? Walaupun kamu sekaya apa, sepertinya kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk ikut penawaran. Kamu dan orang dari mereka grup ini digabungkan saja tetap bukan apa-apa bagiku. Biar aku saja. Uang kalian ini bahkan tidak sampai 10% dari milikku. Aku sendiri saja memiliki uang 100.000-an. Dengan total 436 lembar. 436 lembar. Semuanya uang nominal tertinggi. Aku tadi cuma bercanda. Aku masih punya urusan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Paman. Bagaimana mungkin? Siapa kamu sebenarnya? Sudah aku bilang, kamu tidak layak untuk tahu namaku. Kak Andi. Indah. Rosa, apa kamu tahu? Andi sudah punya pacar. Ini dia orangnya, Indah. Dia selama ini punya 2 pacar. Kamu jangan asal bicara. Apa yang kukatakan itu benar adanya. Rosa, kamu kan mengenalku. Kamu dengar penjelasanku ya? Hal ini aku sudah lama tahu. Kamu sudah tahu? Kamu tidak keberatan? Dia berselingkuh. Apa urusannya denganmu? Kalian. Hari ini keberhasilanku semua berkat Tuan Andi. Tidak, Paman Theo. Sebenarnya aku ada satu permintaan. Astaga, Tuan Andi, katakan saja, aku sudah berkewajiban memenuhinya. Terima dulu amplop merah ini. Isinya tidak banyak. Ini niat baikku saja. Begitu banyak orang yang hadir hari ini. Aku juga ingin meminta kalian untuk menjadi saksi. 1 juta. Kalau boleh tahu, apa permintaanmu, Tuan Andi? Ayo sini. Panggil ayah angkat. Ayah angkat? Begitu banyak orang di sini.
cepat panggil. 10 lembar uang ini. Ayo angkat. Rosa, bagaimana kamu bisa tahu tentang Indah? Aku bertemu dengannya di hotel. Kami mengobrol sebentar. Baguslah. Aku takut kamu salah paham. Mau salah paham apa? Emangnya apa hubungannya dengan kita berdua? Sebenarnya... Tadi aku mengatakan hal yang sejujurnya. Aku benar-benar tidak keberatan. Rosa, kamu ngomong apa sih? Aku hanya suka kamu seorang. Bagus, kamu lulus tes. Lulus? Apanya? Coba tebak. Sebenarnya apa maksudmu, Rosa? Coba tebak aja. Tuan Andi, akuisisi pemandian air hangat ini adalah proyek pertama yang ditangani oleh Rosa. Kalau kamu ada waktu senggang, boleh berkunjung ke sana. Anggap saja liburan. Pemandian air hangat. Liburan? Oke. Kamu langsung setuju. Nanti aku akan panggil supir untuk mengantarmu ke sana. Aku sendiri saja. Aku mau siap-siap dulu. Paman Theo, pembelian ini hanya tugas kecil yang Anda atur untuk Rosa. Apa perlu Tuan Andi ikut turun tangan? Kamu tidak tahu apa-apa. Dengan adanya Tuan Andi, tidak cuma pembelian pila jadi pasti, tapi hubungannya dengan Rosa mungkin saja juga bisa melangkah lebih maju lagi. Keren sekali, Paman Theo. Halo Andi, kamu sudah sampai mana? Rosa, tunggu aku sebentar ya. Aku akan segera sampai. Kamu yakin aku nggak perlu suruh supir untuk menjemputmu? Jangan repot-repot. Aku punya kendaraan. Oke, kalau begitu aku menunggu di sini ya. Kak Gary, lihat. Cantik sekali. Halo gadis cantik. Cantik, mau kemana nih? Mau kami antar gak? Maaf ya cantik. Temanku barusan kurang sopan. Aku minta maaf atas kesalahannya. Ini kartu namaku. Grup Ziel, sepertinya ayah angkat pernah menyebutkan Grup Ziel untuk pembelian villa pemandian air panas ini. Itu benar. Grup Ziel yang punya. 50 hotel di bawahnya. Lupa memperkenalkan, Kak Gary, Gary Gialdo. Dia adalah wakil direktur Grup Ziel. Itu tidak penting. Kami kebetulan mau pergi ke depan sana membeli villa pemandian air hangat tepat di depan. Apa aku boleh mengundangmu pergi bersama dengan mobil yang satu ini? Mobil apa ini? Begitu norak, seperti katak. Dan ini sangat rendah. Kalau duduk di sini pasti kena kepala. Benar-benar produk gagal. Apa kamu tahu ini mobil apa? Ini adalah 911. Tidak terlalu bagus. Tidak sebagus milikku. Emangnya kamu bawa mobil apa? Gadis cantik, mau gak mencoba kendaraan misteriusku? Boleh, aku juga merasa mobil ini biasa aja. Mobil apa yang bisa mengalahkan 911? Apa itu salah satu dari 3 mobil dewa? Biasa saja. Kakak, dia mempermainkan kita. Masuk ke mobil. Rosa, aku tak menyangka kita bisa punya waktu seperti saat ini. Maksudku, waktu di mana cuma ada kita berdua. Kak Andi. Kok ada dia di sini? Oh, aku teringat Indah. Jadi aku mengajaknya untuk bermain bersama. Baiklah. Kak Andi, kok kalian baru sampai? Aku berkendara dan jalannya agak macet. Kalian ngobrol aja berdua. Aku mau masuk dulu. Ayo masuk. Selamat datang. Untuk berapa orang, Pak? 3. Hotel ini terlihat sangat mewah. Apa uang yang kubawa ini cukup ya? Hei kakak,
Bukankah orang yang tadi mempermainkan kita? Gadis cantik tadi kemana ya? Pasti gara-gara sudah tahu dia miskin, jadi meninggalkannya. Orang rendahan seperti itu mau mengejar gadis cantik. Kakak, lihatlah. Kok malah tambah satu lagi? Kakak, tenang. Dia itu cuma orang rendahan. Berani-beraninya mengejar dua gadis cantik. Gimana Kak Andi? Sebentar lagi. Pak, di sini atas nama Anda memesan 2 kamar. Cuma 2. Itu benar. Salah satunya ada kamar untuk pasangan dengan kolam pemandian pribadi. Mohon maaf, Bapak mau sekamar dengan Nona yang mana? Aku selesai, giliranmu. Oke. Bukankah cuma mandi air hangat bersama? Ngapain tegang begini? Kira-kira nanti Rosa pakai baju renang seperti apa ya? Pikiran tidak senonoh. Rosa, aku datang. Pelan-pelan saja. Apa yang spesial dari anak ini? Bisa-bisanya mandi air hangat dengan 2 gadis cantik sekaligus. Demi anak miskin seperti ini, menolakku. Hari ini akan kutunjukkan padamu kesenjangan antara aku dan dia. Kalian duduklah dulu. Aku akan memesan makanan. Oke, ayo. Tolong nanti minta beberapa gelas teh jahe. Nanti hidangkan beberapa makanan dengan harga segini. Jangan melebihi ini. Zaman begini masih ada orang memesan makanan dengan uang tunai. Wah, gadis cantik, kita benar-benar berjodoh ya. Maaf, di sini udah ada orang. Kalian berdua ini kok ada di mana-mana ya? Aku hanya merasa kita ini berjodoh, jadi mau berkenalan dengan kalian. Makan di restoran ini. Mana boleh, tidak ada wine. Waiter, bawakan wine terbaik di sini. Baik, Pak Gary. Dia cuma memberi tip 10.000. Pelit sekali. Buka saja. Sepertinya keuangannya lebih kuat dari perkiraanku. Wine ini diproduksi dari Mergok, Prancis, tahun 2003. Sekarang tidak banyak lagi beredar di pasaran. Tapi wine semacam ini di kilang anggur keluargaku. Cuma level rendah. Hei nak, wine ini 1 teguk saja. Mungkin seharga gajimu sebulan. Kali ini kamu sudah tahu kan? Aku dan kamu tidak selevel. Hanya seteguk saja. Sampai 6 juta ya? 6 juta? Aku tidak salah dengar ya? Barusan kamu bilang gajimu sebulan 6 juta. Andi, aku tahu kamu lumayan kaya. Tapi sebulan gak sampai 6 juta kan? Aku tidak mencuri atau merampok. 6 juta, apa itu memalukan? Gadis cantik, temanmu ini otaknya bermasalah ya? Aku kenal seorang dokter, spesialis bagian ini, sangat hebat. Bagaimana kalau aku perkenalkan padamu? Pak, akhirnya aku menemukanmu. Ada apa? Berisik sekali. Barusan bapak ini memintaku menghidangkan makanan, tapi kami benar-benar tidak bisa menghidangkan makanan dengan uang yang diberikannya. Hal semacam ini, kamu cukup bilang secara pribadi denganku. Kurang berapa lagi? Hei, kamu kira dengan uang yang sedikit itu bisa memesan makanan semeja di hotel ini? Jangan begitu. Gajinya 1 bulan bisa sampai 6 juta. Begini saja, kembalikan uangnya pada dia. Hari ini semua hidangan biar aku yang bayar. Baiklah Pak Gary.
Uang siapa ini? Milikku. Hah. Apa katamu? Kemarin si bodoh itu dari grup Timothy. Dengar-dengar, Paman Theo selain mengirim anak angkatnya sendiri, dia juga mengirim orang kepercayaannya ke sini. Uang nominal tertinggi yang kamu lihat kemarin, seharusnya juga milik grup Timothy. Sialan. Kak Gary, bocah ini ternyata menggunakan uang perusahaan di depanmu. Begitu ya? Sejak kapan grup Timothy memiliki begitu banyak uang nominal tertinggi? Dengan kekuatan grup Timothy, jelas tidak ada sebanyak itu. Tapi, aku dengar grup Timothy ada seorang master yang super misterius. Master misterius. Dia punya kekuatan apa? Aku cuma mendengar di acara lelang terakhir, orang itu mengeluarkan lebih dari 100 lembar uang 100.000 dengan mudahnya. Aku belum pernah melihat sebanyak itu seumur hidupku. Kak Gary, hanya membeli pila kecil saja. Master itu seharusnya tidak turun tangan sendiri. Masuk akal. Pemandian air panas ini, aku harus mendapatkannya. Orang-orang dari grup Timothy sudah menunggu di ruang meeting. Melihat keuntungan dari villa ini di angka 4 juta, sudah sangat tinggi. Menurutku tidak akan ada orang yang menawar lebih tinggi dari grup Timothy. Melihat dari ketulusan kalian, nanti tunggu Pak Santo datang. Kita bisa langsung menandatangani kontrak. Tunggu sebentar. Kami grup Zia bahkan belum menawar. Bos sudah langsung tanda tangan kontrak. Kamu ambilkan aku segelas air. Memang kamu siapa? Kalau mau minum ambil saja sendiri. Menyombongkan di depanku dengan uang perusahaan. Kamu benar-benar so hebat ya, Pak Gary. Aku dan Nona Rosa sedang membahas bisnis. Tolong jangan membuat keributan di sini. Membuat keributan? Aku grup Zia menawar di angka 8 untuk pila ini. Pak Gary, apa itu benar? 8 miliar? Langsung naik 2 kali lipat. Anak ini gila ya? Pak Gary, mungkin sebelumnya ada kesalahpahaman antara kita, tapi tidak perlu bercanda tentang hal ini. Aku tidak pernah bercanda. Rosa, apa uang yang diberikan Paman Theo tidak cukup? Kamu ini si pengikut rendahan. Kamu tidak berhak bicara di sini. Nona Rosa, jadi bagaimana dari pihak kalian? Dia waktu itu sudah membantu pembelian tanah. Sepertinya uang Andi sudah habis dan perusahaan juga belum dikembalikan. Aku tidak boleh menyulitkan Andi. Berhubung begini, kami harus menjual villa ini kepada grup Zia. Maafkan aku. Pak Santo, kita sudah bisa tanda tangan kontrak. Pak Santo, apa kita boleh mengobrol dulu? Silahkan duduk. Nona Rosa, saya mengerti kesulitan Anda, tapi grup Ziel memberikan harga yang begitu tinggi. Namun demikian, jika grup Timothy mampu menawar dengan harga yang sama, aku masih bisa mempertimbangkan lagi untuk menjualnya padamu dulu. Aku tidak bisa membantu apa-apa. Lihatlah nanti bagaimana. Kamu harus memberi penjelasan saat pulang. Kamu ini... Andi, aku sedikit haus. Bisakah kamu ambilkan aku sebotol air? Baik. Halo Ibu. Ibu, aku hanya pinjam 4 juta. Halo, halo. Nona Rosa, menyerah saja. Rosa, kamu ngapain meminjam 4 juta ke Bibi? Aku butuh itu. Rosa, jangan perlakukan aku seperti orang luar. Cuma beberapa juta saja. Ngapa repot-repot pinjam ke Bibi? Aku kan bisa transfer ke kamu. Tapi... Jangan banyak acting lagi deh. Memakai uang perusahaan sana. Merasa sok kaya. Mana ada sampai jutaan. Cepat transfer dan tunjukkan padaku. Sudah ku transfer. Aku kasih lebih untukmu. Lebih 1.200.000. 5.200.000. Apa? Benar-benar 5 juta. Tunggu sebentar. Dia dengan mudahnya mentransfer 5 juta. Dan tidak ada limit. Siapa kamu sebenarnya? Apa jangan-jangan
Dia adalah Master di belakang grup Timothy. Master! Di 5 juta yang kupinjam waktu itu nanti ku transfer ya. Nanti dicek masuk apa enggak. Tidak apa-apa, tidak perlu kembalikan. Ini aku tulis memberikannya. Jangan bercanda. Maafkan aku. Stefani? Andi, lama gak berjumpa. Bagaimana kabarmu? Biasa saja. Andi, apa kamu bisa membantuku? Hah? Bu Stefani, ke toilet saja. Kok begitu lama? Tuan Tomo, ini aku kan sudah kembali. Kamu pakai parfum apa? Wangi sekali. Hai. Oh iya, perkenalkan ini teman kuliahku, Andi. Hai, halo. Bu Stefani, ini tadi kamu kalah 3 gelas kan? Aku sudah menyiapkannya untukmu. Bir ini, biar aku yang menggantikannya minum. Hah, siapa kamu? Berani datang ke sini dan mau minum ini? Aku. Tidak apa-apa. Ini tadi aku kalah, jadi... Bu Stefani, kuat juga ya. Kalau tidak mau minum, jangan minum. Tuan Tomo, jelas-jelas membuat mabuk. Andi, kita adalah teman lama. Aku gak keberatan kamu menertawakanku. Minggu depan game yang dikembangkan oleh perusahaanku akan segera dirilis. Sekarang semua persiapan sudah beres. Hanya kurang investasi dari Tuan Tidak Tomo. kusangka kamu sudah punya bisnis sendiri ya? Apa kamu masih ingat kalimat itu? Usaha jadi orang hebat itu adalah perjalanan yang Tentu saja panjang. ingat. Novel yang biasa kita baca setiap hari, benar kan? Mimpiku dulu adalah mengadaptasi novel ini menjadi game. Dan utamanya juga orang biasa. Dengan usaha kerasnya, akhirnya dia berhasil merubah hidupnya. Walaupun kita dilahirkan sebagai orang biasa, tapi belum tentu tidak berhasil. Selalu ada kemungkinan bisa sukses. Aku harus mencoba memulai bisnis Kamu sendiri. sangat hebat. Aku sudah mengembangkan game ini selama 5 tahun. Kalau gagal dirilis minggu depan, upaya selama 5 tahun terakhir dan dananya akan sia-sia. Hah? Jadi, aku harus mendapatkan investasi ini. Mari Tuan Tomo, ini tanda penghormatanku padamu. Ayo sini. Oh iya Tuan Tomo, bagaimana dengan kontraknya? Bagaimana kalau kita tanda tangani sekarang? Aku ini punya kebiasaan. Sebelum menandatangani kontrak harus minum sampai aku merasa senang. Hari ini kamu cuma minum sedikit begini. Bagaimana aku menandatangani kontrak ini? Tuan Tomo, hari ini saya benar-benar gak enak badan. Gak bisa minum lagi. Tidak bisa minum. Bagaimana kalau begini? Biar di meja ini, kalau kamu minum 1 gelas, aku akan berinvestasi 100.000. boleh juga ide Tuan Tomo. Berapa banyak yang akan aku investasikan? Tergantung dirimu sendiri. Ini... Kenapa kamu diam saja? Minumlah. Bukankah kamu sangat butuh uang ini? Ayo minum. Jangan minum lagi. Kalau minum lagi, tubuhmu tidak akan tahan. Tapi aku benar-benar membutuhkan uang ini. Apa kamu tidak mengerti? Mereka itu tidak mau membantumu. Masa 1 gelas cuma 100.000? Benar-benar merendahkan orang. Menurutmu ini merendahkan orang? Bagaimana kalau aku minum segelas ini, kamu juga berikan aku 100.000? Aku biarkan kamu merendahkanku. 5 gelas ini hampir sebotol. Kamu cuma memberikan 500.000. Bukankah ini memang merendahkan orang? Andi, sudah, jangan bicara lagi. Sebotol bir ini, kalau kamu bisa minum coba saja, aku akan memberimu 1 juta. 1 juta? Hah. Bu Stefani, temanmu ini otaknya bermasalah ya? 1 juta 1 botol. Kamu punya berapa banyak uang, aku akan minum sebanyak itu. Kalian ini benar-benar terlalu memandang rendah orang. Ini 1 jutanya. Cepat minum. Kenapa kamu tidak minum?
Hah? Berpura-pura hebat. Stefani, ayo pergi. Apa kalian berusaha melihatnya dengan jelas? Berapa banyak yang dia lempar? 10 lembar. Semua uang 100 ribuan. Tuan Tomo, bukankah itu hanya 1 juta? Kenapa Anda harus kaget itu? Kamu itu nggak tahu apa-apa. Kamu kira itu cuma 1 juta biasa. Tidak sederhana itu. Legenda mengatakan bahwa uang 100 ribu ini adalah penentu untuk melihat kekayaan dan status orang. Keluargaku sejak belasan tahun yang lalu berkekayaan puluhan juta. Tapi sejauh ini kami tidak ada 1 lembar pun uang nominal tertinggi. Dia dengan santainya mengeluarkan 10 lembar. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana kalau aku pesankan supir pengganti? Andi, kamu barusan tadi... Bagaimana? Keren kan? Aku benar-benar tidak tahan dengan orang seperti itu. Cuma sedikit kaya saja begitu sombong. Pasti barusan mereka terkejut olehku. Tidak kusangka bertahun-tahun tidak bertemu, sifatmu tidak berubah sama sekali. Adegan barusan mengingatkanku pada novel yang dulu kita lihat. Itu benar. Dengar-dengar sekarang itu udah ada gamenya loh. Benua Douro, The Soul Master. Kapan ya game yang aku kembangkan sendiri bisa dirilis? Mengenai hal itu, sebenarnya kamu masih kurang berapa banyak dana? Aku estimasi masih kurang 20. 20 miliar. Angka yang begitu tinggi. Kalau aku masih nggak bisa mendapatkan dana investasi sampai minggu depan, gimana harus menjelaskan pada pemegang saham lain? Begini. Aku mengenal direktur grup Miracle. Orangnya sangat baik. Ayo kita minta tolong padanya. Mungkin saja dia bisa membantumu. Grup Miracle, apa benar? Aku akan mengantarmu padanya sekarang. Ayo naik mobil. Permisi, saya mencari direktur kalian. Tolong beritahu dia. Mencari Pak Yongki. Apa kalian sudah ada janji? Tidak ada. Tidak ada janji tidak bisa bertemu. Tapi kami benar-benar sedang ada urusan penting. Aku juga mencari orang terkaya di kota ini. Aku ada urusan penting. Apa kamu bisa mengantar bertemu dengannya? Pergi sana. Andi, gimana kalau kamu telepon saja Pak Yongkinya? Terakhir bertemu dengannya waktunya sangat mepet. Aku tidak minta nomor telepon. Kak, ternyata kamu juga main game ini ya? Kak, sekarang bisakah bentuk kami? Apa aku orang seperti itu? Pelankan suaramu saat masuk nanti ya. Terima kasih ya. Ayo Stefani. Emang kamu yang paling hebat. Gimana bisa meluluhkannya? Tunggu sebentar. Pengecekan pasti harus dilaksanakan. Tidak masalah. Apa ini? Apa yang ada di dalam sini? Aku bertanya padamu, apa yang ada di dalam sini? Aku tahu itu. Kalian berdua kelihatan tidak jujur. Di sini pintu nomor 1. Ada 2 orang yang mencurigakan mencoba masuk ke gedung, minta bantuan. Kak, jangan begitu. Ini cuma beberapa uang receh. Kenapa kamu meletakkan uang receh di sepatumu? Suaramu jangan keras-keras. Kamu kira aku bodoh? Keluarkan. Kamu benar-benar menaruh uang 1000 ke dalam sepatumu. Kalau aku setinggi kamu, aku tidak perlu ini. Yang lainnya tidak perlu dikeluarkan ya. Jangan buat aku malu. Maksudmu, di dalam ini masih ada? Laporan pintu 1. Ada tamu VIP super. Cepat sambut kedatangannya. Andi, kita tiba-tiba mencari Pak Yongki begini, apa nggak masalah? Tidak apa-apa. Pak Yongki orangnya sangat baik. Waktu itu di pelelangan, aku kehilangan uang 50.000. Pak Yongki yang membantuku mencarikannya. Pak Betran, klien ada di dalam. Stefani? Betran? Stefani, lama tak berjumpa. Kamu tahu dari mana? Aku adalah asisten direktur umum Miracle Group. Aku nggak tahu kamu di sini. Ya ampun, sepertinya setelah berpisah denganku, hidupmu tidak terlalu bahagia. Malah cari orang seperti dia. Stefani, siapa dia? Mantan pacarku. Cepat katakan saja, buat apa kamu mencariku? Selamat siang. Tolong beritahu Pak Yongki,
Namaku Andi. Kami di sini untuk membahas kerjasama dengannya. Mau cari Pak Yongki ya? Hah. Emangnya kamu kira Pak Yongki itu siapa? Begitu kamu mau bertemu dengannya, langsung bisa bertemu. Apa katamu? Pak Andi datang ke kantor. Oke, aku akan segera kembali. Cepat, kembali ke kantor, cepat! Hari ini Pak Yongki tidak di sini. Semua proyek perusahaan diurus olehku. Proyekmu ini tidak terlalu bagus. Betran, proyek ini sangat penting bagiku. Bisakah kamu pikirkan lagi baik-baik? Kalau mau aku bantu kamu, bukan tidak bisa juga sih. Malam ini kebetulan ada pembukaan hotel di bawah kantor ini. Kalau kamu menemaniku, aku akan pikirkan lagi baik-baik. Tidak perlu. Sebentar lagi Pak Yongki datang. Biar aku yang bicara dengannya. Begitu aku masuk tadi, langsung mencium bau. Ternyata ini bau tubuhmu. Bau apa? Bau miskin. Stephanie, kok seleramu sekarang jadi so bad? Mencari pacar kok yang lau seperti ini? Aku sudah memberimu kesempatan, kamu sendiri yang melepaskannya. Satpam, usir mereka. Siapa yang mau kamu usir? Pak Yongki, Anda sudah kembali. Pak Yongki, mereka membawa proyek sampah, mau menipu perusahaan kita, dan ketahuan olehku. Aku baru mau mengusir mereka. Apa kamu tahu mereka siapa? Mereka? Iya, itu hanya loser. Loser kepalamu. Yaitu tamu pentingku. Dia? Bagaimana mungkin? Pak Yongki, Anda bahkan belum baca proposalnya. Bagaimana kalau lihat dulu? Tidak perlu dilihat. Ini adalah proyek yang direkomendasikan oleh Pak Andi. Kami Miracle Group bersedia berinvestasi. Apa itu benar? Bagus sekali, Andi. Aku kan sudah bilang padamu, Pak Yongki orangnya sangat baik. Aku sudah mengenal Pak Andi begitu lama. Dia akhirnya bersedia mengajakku bekerja sama. Ngomong-ngomong, perusahaan kalian butuh biaya berapa? Kamu butuh berapa? Katakan saja pada Pak Yongki. 2 juta. 2 juta. Bukan masalah besar. Tunggu, kamu tidak perlu malu-malu. Pak Yongki banyak uang. Dia kurang 4 Maksudnya 20 miliar. Berapa katamu? Kamu mau melamar Rosa? Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Bukannya apa, bro? Kamu bahkan belum menyatakan perasaanmu. Langsung melamarnya. Kamu itu tidak paham. Kalau dia menolakku, aku akan bilang, ya sudah, kita pacaran saja dulu. Dia telah menolakku sekali. Pasti tidak enak untuk menolak lagi. Kalau dia menerimanya, itu lebih bagus lagi. Besok langsung saja urus surat nikahnya. Keren. Dan dengan identitasku yang sekarang, seharusnya sudah pantas untuknya kan? Tentu saja. Memegang grup Tiamo, grup Ciputra Teknologi Reverse, Davina Industri, dan saham lebih banyak di perusahaan besar lainnya. Dan hanya butuh 1 tahun untuk mendapatkan semua itu. Andi, sebenarnya bagaimana kamu bisa melakukan itu? Jujur saja, aku juga tidak tahu. Aku merasa sejak umur 24, kehidupanku seperti baru dinyalakan. Kalau gitu kamu harus hati-hati. Kebahagiaan besar biasanya tidak jauh dari kesedihan. Pergi sana. Sudah, jangan bicara lagi. Aku mau menemui Rosa. Sampai jumpa. Dia adalah putra orang terkaya di ibu kota. Ini pada tetua keluarga yang mengatur perjodohan. Sulit untuk ditolak. Meskipun aku sudah tahu bahwa akan datang hari ini, tapi tidak kusangka secepat ini. Rosa, aku memesan makanan ala barat. Apa kamu ada waktu? Aku ada satu hal penting yang ingin disampaikan padamu. Aku
Aku juga punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Beri aku minum. Malam ini aku putus cinta. Berikan semuanya padaku. Chris? Andi? Ternyata ada yang lebih menyedihkan dibandingkan aku. Andi, tidak kusangka kamu masih bisa bersantai memikirkan percintaan di sini. Kan kamu yang patah hati, bukan aku. Ngapa aku jadi tidak mood? Kamu tidak tahu, kamu buat janji dengan Rosa ya? Itu benar. Malam ini aku berencana melamar Rosa. Melamar. Apakah itu lucu? Tidak lucu. Bisakah kamu ceritakan bagaimana kamu akan melamar Rosa? Buat apa aku memberitahumu? Aku kan mau belajar. Kita kan teman lama. Aku membeli 10.000 kembang api. Nanti begitu musiknya masuk, kembang api dinyalakan sebentar aku berlutut satu kaki. Oke, lumayan. Kok kamu tertawa? Aku serius. Aku tahu kamu benar-benar serius. Itu sebabnya aku tertawa. Halo. Musik dimulai. Cepat. Rosa, hari ini aku mencarimu untuk menyampaikan sesuatu. Aku menolak. Rosa, aku bahkan belum mengatakan apapun. Rosa, kamu bahkan sudah menyiapkan kartu undangan. Ini tanggal 31 bulan depan. Kalau kamu punya waktu, datanglah ke pernikahanku. Pak Andi, halo, kembang apinya masih perlu dinyalakan tidak? Halo, apa kamu masih di sana, Pak Andi?